Halo nakama, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di Abimanyu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview One Piece chapter 1031. Chapter 1031 berjudul Prajurit Ilmu Pengetahuan. Judul chapter kali ini sepertinya bersangkutan dengan teknologi Germa Double Six yang aktif pada tubuh Sanji. Pada Color Spread menunjukkan beberapa orang nomor 2 atau wakil kapten di kelompoknya seperti Roronoa Zoro, Beppo, Marco the Phoenix, Killer, Charlotte Katakuri, King the Willfire, Ben Beckman, Silver Sryleg, Sabo, dan Shiri of the Rhine. Awal chapter menunjukkan ekspresi terkejut dari Kroco Kaido yang mengira orang-orang yang berada di tumpukan besi itu telah mati. Kemudian sambil terengah-engah, Kid berkata, "Bagaimana dengan itu, nenek sialan?" Sambil terengah-engah juga, Lau bertanya kepada Kid, "Kebangkitan buah iblis Jiki-Jiki rupanya memberikan daya magnet pada suatu objek ya. Seberapa kuat daya magnet yang dapat kau berikan?" Dengan nafas masih terengah-engah, Kid balik bertanya kepada Lau, "Untuk apa aku memberitahumu detail kekuatanku itu?" Kemudian beberapa Kroco Kaido kaget karena melihat tumpukan besi tersebut melayang dan terlihat Big Mom masih selamat. Big Mom sangat marah dan berkata, "Life or Otshiruko." Kroco Kaido yang tidak memiliki Otshiruko pun terambil jiwanya. Kemudian Big Mom memberikan jiwanya tersebut ke puing-puing besi yang tadi menimpanya. Setelah itu Big Mom memakan 1 tahun hidupnya untuk lebih kuat dan lebih besar. Big Mom pun berubah menjadi lebih besar dan matanya berapi-api sambil berkata, "Sudah lama sekali aku tidak menerima rasa sakit seperti ini. Kuakui kemampuan kalian, Trafalgar Law, Eustace Kid, dan Mugiwara no Luffy. Sepertinya kalian benar-benar serius untuk merebut tahta ini. Kalau begitu, cobalah merebutnya, tahta Yonkou." Lau pun berkata, "Jika tidak bisa mengalahkan monster seperti ini, aku tidak bisa mempelajari sejarah lagi." Kemudian Kid berkata, "Selama tubuh ini masih hidup, aku akan terus mengeluarkan kekuatanku. Tak peduli apa yang harus dikeluarkan, aku pasti akan menurunkannya dari tahta itu." Sepertinya ini adalah petunjuk bahwa Kid belum mengeluarkan hasil dari awak keningnya. Shin pun berubah ke tempat Yamato yang berlari ke arah gerbang gua batu. Kemudian diperlihatkan Apo yang marah dan menyerang X-Drex karena menolak bekerja sama dengannya. X-Drex mengungkapkan bahwa dia ingin membalas budi kepada topi jerami, sehingga Drex punya tanggung jawab untuk menghentikan Apo. Apo pun menyerang Drex, tetapi Drex mengetahui cara agar tidak terpengaruh oleh serangan Apo, yaitu dari lirikan mata Apo menjadi target sasaran yang akan diterima musuh. Dengan tampang menjadikan, Apo berkata, "Jangan membocorkannya. Yang diuntungkan di sini adalah aku, karena aku punya 3 numbers di sini." Kemudian Apo, Drex, dan Numbers kaget dengan kedatangan Yamato yang menjebol dinding. Yamato pun bertanya, "Apa yang Tobiropo lakukan di tempat ini?" Sambil berlari, Apo mencoba merayu Yamato agar menghajar Drex dengan memberi informasi. Mungkin informasi yang dimaksud adalah Drex anggota angkatan laut. Tetapi Yamato mengungkapkan bahwa dia sudah memutuskan hubungan dengan Kaido. Jadi jangan berpikir Yamato akan di pihak Apo. Kemudian Yamato dengan Kanabonya langsung menyerang X-Drex, tetapi dapat ditahan oleh Drex. Sambil berkata, "Tunggu Yamato, aku sudah berhenti menjadi bawahan Kaido." Dengan kaget Yamato meminta maaf ke X-Drex dan berkata, "Aku sedang buru-buru karena keadaan antara ibu kota bunga dan Onigashima sudah sangat gawat." Terlihat Numbers Fuga mengejar Yamato. Apo kaget dan berkata, "Kemana kau mau pergi, Fuga?" "Sial, apa kau memutuskan untuk berpihak pada Yamato?" Kemudian Apo memberi perintah kepada Ibi dan Zagi untuk mengikutinya. Sambil mengejarnya, X-Drex pun berteriak, "Jangan kabur, Apo!" Shin pun berpindah ke lantai 2 kastil yang menampilkan CP0 yang dihadang oleh suku Ming dan berkata,
Larilah Nico Robin, larilah tengkorak. Para Ming melindungi Nico Robin dan Brook agar terlepas dari CP0. Dengan sigap Brook menggendong Robin dan melompat ke lantai 1. Robin mengungkapkan bahwa CP0 itu udah prajurit terkuat, tetapi prajurit intelijen yang menggunakan topeng itu lebih spesial. Kemudian scene berpindah ke area rumah bordir. Sanji terlihat kaget karena ada wanita terluka di depannya. Sambil ditodong tombak dan pedang, para geisha bertanya, "Apa yang telah kau lakukan pada anak muda kami? Kau termasuk pasukan negeri Wano kan?" Sanji pun membenarkan kalau dia adalah pasukan negeri Wano. Tapi Sanji mengelak melakukan kekerasan terhadap geisha itu. "Itu mustahil. Apa aku memukul seorang wanita?" tanya Sanji. Kemudian Sanji mengingat saudara-saudaranya yang dengan kejam melukai koki wanita di kerajaan Germa. Kemudian berkata, "Hei Luffy, kau lebih menyukai sisiku yang mana? Aku yang selama ini tak bisa melakukan apapun saat menghadapi wanita, atau aku yang kejam tak memiliki perasaan namun bisa menghadapi monster seperti ini dan patuh jika diperintah untuk membunuh sekalipun? Prajurit sains dan sisi manakah yang berguna bagi Raja Bajak Laut? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya." Sambil mengeluarkan Red Sweet, Sanji mengatakan, "Pasti karena alat ini. Sesuatu yang sebelumnya tertidur di tubuhku dibangkitkan oleh sains. Tidak ada yang bisa kulakukan soal itu." Kemudian Sanji menjatuhkan dan menginjak Red Sweet tersebut di lantai sambil menolak menjadi bagian dari Germa. Queen kemudian berkata, "Sayang sekali, perlihatkanlah padaku perubahanmu." Kemudian Sanji mengeluarkan denden musi. Pere kaca. Terdengar suara denden musi di saku Zoro yang berada di luar kastil. Zoro bertanya, "Sejak kapan aku membawanya?" Kemudian Sanji menjawab, "Aku meletakkannya di bajumu agar mudah mencari lokasimu sewaktu kau mati nanti." Zoro pun menjawab, "Koki bodoh, jangan menggangguku. Ini tak akan memakan waktu yang lama," ucap Sanji. "Kita pasti menang melawan bajak laut hewan buas. Tapi jika saat perang usai dan aku kehilangan jati diriku, bunuhlah aku," ucap Sanji. Zoro menahan serangan King dan sambil terengah-engah berkata, "Aku mengerti, saat itu terjadi aku akan membunuhmu. Meski aku tak tahu apa yang terjadi padamu, aku sangat menantikan akhir pertempuran ini. Jadi pastikan dirimu tidak mati sampai saat itu tiba." Sanji pun mengucapkan terima kasih. Sungguh dua sayap yang saling percaya. Kemudian Sanji menghilang dari pandangan Queen. Queen pun berkata, "Apa itu efek sains juga? Kelinci percobaan Judge?" Dengan tubuh penuh api, Sanji pun muncul dan berkata, "Sebaiknya kau berhenti menuang minyak di api, karena aku sudah benar-benar terbakar." Tak lama kemudian Sanji mengeluarkan jurus Hell's Memories. Queen pun terkena serangan tersebut, dan chapter 1031 pun berakhir. Baiklah, sekian review One Piece chapter 1031 kali ini. Jika nakama suka dengan video ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.